Aku sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi tidak juga naik pangkat. Kalau aku tidak diperlakukan dengan baik, yang lain juga jangan harap. Bagaimana orang ini mengemudi? Masa sengaja mau nabrak? Kayaknya dia lagi susah hidupnya, jadi balas dendam ke orang lain. Turun dari mobil. Gimana caramu menyetir? Anak itu berdiri di situ dan kamu masih aja ngebut. Aku bahkan tidak takut menabrak orang sampai mati. Apa yang ditakuti? Cantik juga cewek ini ya. Sini, biar abang cium. Berhenti! Dasar manusia brengsek! Sudah nyetir nggak benar. Hampir nabrak anak-anak, masih juga menindas wanita. Pergi sana! Polisi, bawa dia pergi! Oke. Bagus sekali, Paman. Biar tahu rasa dia. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Demi melayani rakyat. Kamu hati-hati ya. Ya, Javin, tadi cewek itu cukup menarik juga ya. Kamu nggak mau kenalan? Ngomong apa kamu ini? Dia masih muda dan tampak begitu cantik. Kenapa memangnya? Di antara kita cuma kamu yang bujangan tua. Umur kamu sudah 40-an. Nggak kepikiran cari pasangan? Aku punya istri. Istrimu sudah lama meninggal. Makanya, kalau kamu susah cari pasangan, mau kami kenalkan. Berita terbaru, PT Intan telah meraih investasi lebih dari 1,1 triliun rupiah di bidang properti. PT Intan telah menjadi perusahaan properti terbesar di dalam negeri. Presiden Direktur Jamilia akan mengungkapkan langkah selanjutnya. Terima kasih atas perhatian semua terhadap PT Intan. Setelah beberapa tahun, PT Intan kini menguasai bidang komersial, budaya, properti, dan keuangan, terutama di bidang properti. Ini adalah bos cantik dari kota Salak. Kita tidak memiliki hubungan sama sekali. Javin, apa kamu menyukainya? Kamu bilang apa? Dia adalah putri aku. Kenapa kamu tidak minum? Malah bicara omong kosong. Kalau dia putrimu, aku jadi buruhmu. Pak, astaga. Ada sekelompok orang yang bilang mereka datang untuk mencari Javin. Apa? Rage, power, kiss, forward, money, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, runs. Javin, ada apa ini? Kamu tidak sedang membuat masalah di luar kan? Ternyata ada di sini. Astaga. Bukankah ini Presiden Direktur PT Intan yang di televisi? Aku akhirnya lihat secara langsung. Orang kaya seperti dia, kok datang ke tempat seperti ini? Javin, jangan-jangan Nona Jamilia ini benar-benar putri kamu? Presiden Direktur ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan keluar dulu. Kita keluar. Tapi ini adalah wilayah kita. Kosongkan tempat ini. Silakan. Silakan. Ayo cepat. Aku sudah bilang padamu sebaiknya kamu pensiun saja. Aku bisa menghidupimu. Kenapa kamu harus tinggal di tempat seperti ini? Malu-maluin saja. Perumahan Bukit Seraya adalah tempat aku dan ibumu pernah tinggal. Kamu tahu apa? Sekarang baru muncul. Di mana kamu saat ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit? Di mana kamu saat ibuku menghembuskan nafas terakhirnya? Presiden Direktur Jamilia, jangan terlalu marah. Mungkin Paman Javin punya alasan tersendiri pada waktu itu. Sudahlah. Weina, bagaimana dengan barang yang aku minta? Villa nomor 1 di Villa Cendana dan Mercedes-Benz 6,3 miliar. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Kamu harus bertemu calonmu besok. Sudah berapa kali ku bilang, ibuku sudah lama meninggal. Kalau kamu masih saja menyamar,
aku akan marah ya. Terserah padamu. Barang ini tidak berguna bagiku, aku jadi tidak mau. Kalau calon untukku hanya tertarik pada barang-barang ini, aku jadi lebih tidak mau. Calon kali ini hanyalah orang biasa. Kamu jangan tertekan. Meja nomor 9. Asal jangan salah Oh saja. iya, baiklah. Oke lah. Aku sudah sampai. Aku tutup teleponnya. How can I be sure you won't walk away? Why did you love deception? Siapa di antara kalian yang datang untuk kencan buta? Seharusnya itu kamu. Perkenalkan, nama saya Javin, usia 45 tahun. Dan saya seorang satpam di perumahan Bukit Seraya. Upah bulanan saya 8 juta rupiah. Selain itu, tidak ada lagi. Ini kakakku Lina yang berusia sekitar 30-an dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lia. Pendapatannya miliaran per tahun dan termasuk pengusaha top di wisata. Para pengusaha kaya yang mengejarnya bisa antri sampai beberapa blok. Kenapa kamu dengan kondisi yang bagus harus ikut kencan buta? Saya datang bukan untuk kencan buta. Bukankah ini meja nomor 9? Ini adalah kursi VIP. Meja nomor 9 yang Anda maksud seharusnya yang di sana itu. Oh. Maaf ya. Perkenalan diri sedikit. Nama saya Javin, usia 45 tahun dan saya seorang satpam di perumahan Bukit Seraya. Upah bulanan saya 8 juta rupiah. Kenapa kamu menyiramku? Kencan buta nggak guna. Katanya orang kaya. Satpam. Ada masalah dengan satpam? Kamu masih nanya? Kamu cuma menghasilkan beberapa puluh ribu per bulan di usia segini. Kamu masih mau ikut kencan buta dengan kondisi ini? Kamu tidak merasa malu? Kalau bukan karena putriku yang mengatur, aku juga tidak mau datang. Kalau bisa, tolong sadar diri. Asal kamu kaya, usia kamu lebih tua beberapa tahun, tidak masalah. Kamu hanya seorang satpam miskin. Lalu, bagaimana seseorang bisa dianggap kaya? Lihatlah, lihatlah. Itu mobil Bentley. Hanya orang yang memiliki mobil itu yang layak bersamaku. Tapi kamu tidak layak. Halo? Apa Bentley di depan pintu itu milikmu? Apakah saya berkesempatan untuk mengenal Anda? Pergi sana. Ya sudah, pergi saja. Kenapa harus berteriak? Kenapa marah? Kakak, paman ini benar-benar lucu. Dia pergi kencan buta tapi tidak ganti pakaian sama sekali. Seperti ingin semua orang tahu kalau dia adalah satpam. Orang yang seperti ini biasanya kalau bukan cuek, artinya ya orang penting. Kalau dia orang penting, aku akan jadi buruhmu. Tapi kakak, pria ini kelihatan jujur. Usiamu sudah tidak muda. Mau pertimbangkan? Ketua klub. Ketua klub. Kakak, aku baru saja melihat paman itu naik mobil Bentley. Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah lihat. Kalau dia memang sehebat itu, masa datang kencan buta? Benarkah? Tapi aku... Ketua klub, sepertinya Nona masih memiliki banyak salah paham tentang Anda. Itu memang salah saya saat itu. Saya sibuk mencari uang. Dan tidak sempat bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Saya sudah merasakan betapa sulitnya hidup karena miskin.
Saya tidak bisa membiarkan putri saya mengalami hal yang sama seperti saya. Jangan khawatir tentang ini. Klub bisnis Yagil memiliki dana yang melimpah dan menguasai pasar global. Sesuai perintah Anda, kami diam-diam membantu Nona agar bisnisnya lancar. Nona mengatur kencan buta, mungkin mengira Anda belum bisa melupakan istri Anda. Masalah sesederhana ini masih perlu kamu ungkit. Ya, dan satu hal lagi, keluarga kerajaan Potter akan tiba. Semua selebriti juga akan datang. Dia ingin bertemu dengan Anda. Biar saya lihat. Dia sudah coba bergabung dengan klub bisnis Yagil selama 10 tahun, tapi selalu ditolak oleh Anda. Keluarga kerajaan Potter bersedia menyerahkan setengah asetnya untuk bergabung dengan klub bisnis Yagil. Sudahlah, kita hadir saja. Ketua klub, di sini tempatnya. Saya akan menemani Anda masuk. Tak perlu. Lanjutkan urusanmu. Aku bisa pergi ke sana sendirian. Kakak, aku masih sibuk. Apa kita benar-benar harus datang ke pesta ini? Kamu tahu apa? Pak Wadia akan hadir malam ini. Dia adalah penanggung jawab keluarga kerajaan Potter. Dia juga sangat penting. Kalau bukan karena hotel bintang ini milik kita mungkin tidak bisa masuk. Banyak tokoh dari kota lain di sini. Mereka semua orang-orang penting. Jika kita bisa berkenalan dengan mereka, mungkin akan menguntungkan bagi PT Liaya. Oh, jadi begini ya? Nah, Samaira, bagaimana kencan buta hari ini? Apakah kamu puas dengan kencan butamu? Ibu, jangan ungkit itu. Kenapa pertemuanku dengan orang berusia 10 tahun lebih tua dari aku benar-benar menjijikan? Aduh, bukankah wajar jika seorang pria 10 tahun lebih tua darimu? Selama dia kaya, tidak masalah. Dia hanya satpam miskin. Dia datang ke Can Buta dengan mengenakan seragam satpam. Kenapa kalian menemukan dengan seorang aneh? Apa? Dia hanya satpam. Ibu, lihatlah. Itu orangnya. Pria tua. Masih meniru orang muda untuk ikut ke Can Buta. Apa? Ternyata dia. Samaira, apakah kamu yakin bahwa pasangan kencan butamu adalah dia? Iya. Javin! Dasar manusia brengsek. Javin! Dasar manusia brengsek. Kamu mau ngapain? Ibu, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu mukulku. Aku belum selesai denganmu. Julia? Ternyata kamu. Javin, dulu aku tahu betul rasanya. Betapa miskinnya kamu. Jadi sekarang kamu mau cari pacar muda? Bahkan sampai mengincar putriku? Kakak, bukankah itu paman kemarin? Kenapa seorang satpam datang ke sini? Bagaimana aku bisa tahu? Ibu, kalian saling kenal? Bukan hanya kenal. Javin dulu malah cuma buruh. Aku hampir mati kelaparan mengikutinya. Apa? Ibu, dia adalah mantan pacarmu? Sulit dipercaya kan? Untung aku bertemu ayahmu. Kalau tidak, aku sudah mati kelaparan. Ini pertama kalinya aku mendengar orang membahas perselingkuhan dengan cara so suci. Tak heran putrimu jahat. Ternyata itu menurun darimu. Hei! Ada apa ini? Kenapa buat keributan di acara sebesar ini? Sayang, kamu datang tepat waktu. Apakah kamu masih ingat Javin ini? Aduh, bukankah dia buruh yang bekerja di lokasi konstruksi? Dulu hidupnya menderita. Aku pikir dia sudah mati kelaparan. Kini ia bukan lagi seorang buruh. Dia mengubah karirnya menjadi satpam. Menurutku, dia bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Julia, kamu juga tidak jauh berbeda. Kalau dulu kamu tidak pakai uangku untuk berjudi, aku tidak akan bangkrut. Akhirnya, kamu malah pergi bersamanya. Cis, kan karena kamu tidak punya kemampuan. Oh, aku tahu. Dulu kamu tidak berhasil. Sekarang malah terus-menerus menggoda putri aku. Kamu benar-benar tak tahu malu. Ini hanya kebetulan saja. Lagi pula, siapa yang mengganggu kalian? Suamiku sudah menjadi direktur, sedangkan kamu hanya satpam. Kamu bahkan sampai ke sini masih bilang tidak mengganggu Samaira. Jangan-jangan kamu datang ke sini cuma untuk jaga pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Ayah, dia ini pasangan kencanku kemarin. Apa?
tentang itu. Bukan saja. Kenapa juga pertemukan aku dengan orang aneh ini? Benar-benar jijikan. Putriku yang baik, aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Kita tidak perlu marah pada orang-orang seperti ini. Aku baru saja mengenal seorang pria kaya. Dia juga datang ke sini hari ini. Nanti aku akan perkenalkan kalian. Ayah, benarkah? Tentu saja. Pernahkah kamu mendengar tentang PT Hadaya? Itu perusahaan unggulan di wisata. Dan aku adalah manajer departemen penjualan di PT Hadaya. Gaji tahunan 10 triliun rupiah. Apa hakmu mengganggu istri dan putri aku? Julia, dulu kamu meninggalkanku demi pacar barumu. Tapi sekarang pilihanmu tampaknya juga tidak bagus. Setelah bertahun-tahun, dia hanya jadi manajer departemen penjualan. Suamiku, dia tetap lebih baik darimu. Sayang, segera keluarkan dia. Cepat keluar dari sini. Pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Aku datang untuk menghadiri pesta. Anda tidak punya hak untuk mengusir aku. Kamu tidak punya hak untuk mengusir aku. Pria tua benar-benar pandai mengada-ngadakan. Kamu tahu ini tempat apa? Hotel Bintang adalah tempat pesta untuk Pak Wadya, ahli bisnis dari Potter. Iya. Semua tokoh besar berkumpul di sini untuk menyambut Pak Wadya. Sudah lihat? Kursi emas ini hanya untuknya. Oh, kursi ini. Apa yang istimewa? Kursi itu. Kursi rusak. Kamu tahu apa? Banyak orang yang ingin duduk di kursi emas ini, tapi tidak punya hak untuk melakukannya. Kamu hanya satpam. Tadi kamu bilang kamu mau melakukan apa? Kamu datang ke pesta. Iya. Apakah kamu memiliki surat undangan? Aku tidak membutuhkan surat undangan. Kalau bukan karena menghormati Wadya, aku sebenarnya tidak akan datang. Oh, yo. Astaga. Kebiasaanmu masih belum berubah ya. Kamu masih saja tidak tahu diri. Siapa kamu? Sayang, jangan marah karena dia. Satpam. Kakak, calon pasanganmu sedang dalam masalah. Kamu tidak mau membantu? Omong kosong, kencan buta apa? Astaga, kalau kamu nggak bantu, dia akan kesulitan. Aku adalah Amir dari PT Hadaya. Aku curiga orang ini sengaja menyelinap untuk mengganggu pesta. Tolong keluarkan dia sekarang. Pak, tolong tunjukkan padaku surat undangan. Aku tidak punya surat undangan. Tidak punya. Kalau begitu, apa yang dikatakan manajer Amir ada benarnya. Kamu tidak punya undangan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Silakan pergi. Memangnya hotel terbaik di wisata. Langkah-langkah keamanannya memang sangat baik. Hotel Bintang bukan tempat sembarang bisa orang masuk. Cepat keluarkan dia. Cepat keluarkan dia. Berhenti. Siapa gadis ini yang berani ikut campur? Tidak perlu pedulinya. Bertindak, Presiden Direktur Lina. Siapa kalian? Apa kamu tidak bisa melihat? Kamu di Hotel Bintang ini bahkan tidak tahu siapa kakakku. Hotel Bintang adalah milik PT Lia. Jadi Anda adalah Presiden Direktur PT Lia, Nona Lina? Ternyata kamu. Ini wilayah kami. Mereka tidak berani menyentuhmu. Kamu cepat pergi. Hei, wanita jalang. Kamu tahu siapa suamiku? Beraninya kamu melawan suamiku. Percaya atau tidak, kita menghancurkan hotel kau. Diamlah. Meski terlihat tidak berbahaya, dia adalah wanita paling bertangguh di wisata. Kalau kamu merugikanku, aku akan menuntut balas. Lihatlah, Pak Haikal di sini. Dia kan Pak Haikal. Aku mendengar dia adalah pewaris PT Hadaya. Masa depan sudah jelas. Dia baru pulang dari luar negeri dengan gelar Pascasarjana di manajemen bisnis. Pak Haikal baru berusia awal 30-an. PT Hadaya begitu menakutkan. Mulai saat ini, jarak antara kita akan semakin lebar. Pak Haikal ada di sini? Samaira, cepat. Ini Pak Haikal yang selalu aku ceritakan. Pak Haikal, ini adalah putriku, Samaira. Salam Pak Haikal. Oke. Apa yang sedang terjadi? Oh, Pak Haikal, Anda datang tepat pada waktunya. Pria tua ini
Dulu aku pergi... Samaira, ngomong apa kamu ini? Apa Haikal, satpam ini mengganggu putriku. Dia juga membuat keributan di acara. Kita sedang mengusir dia. Iya, dia mengatakan dia diundang baik dengan Pak Wadya. Padahal tidak selevel. Aku curiga dia datang hanya untuk membuat keributan. Hah? Begitu rupanya. Pak Haikal, ada kesalahpahaman di sini. Anda tidak bisa hanya mendengarkan versi cerita mereka saja, kan? Pak Haikal memiliki status yang sangat terhormat. Cepat kamu pergi. Kalau tidak, aku tidak mampu menyelamatkanmu. Kita baru bertemu secara kebetulan. Mengapa kamu begitu baik padaku? Bagaimana aku tahu? Kamu coba tanya dia saja. Sebaiknya kamu cepat pergi. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Pergilah tanya Wadya, apakah dia berani membiarkanku pergi? Kakak, mungkinkah paman ini gila? Dia sudah menyinggung pegawai PT Hadaya, termasuk Pak Wadya. Berhentilah berbicara omong kosong. Kalau ini diketahui oleh Pak Wadya, apa kamu tahu akibatnya? Nona Lina, sulit menasehati orang yang keras kepala. Menurutku kita sebaiknya tangkap dia saja. Setelah Pak Wadya ada di sini, habislah kau. Pegang kata-katamu ya. Begitu Pak Wadya ada di sini, aku akan suruh dia menghajarmu. Kamu bilang apa? Menghajar aku? Kamu tahu siapa aku? Aku dengar dari mereka. Kamu kan cuma tuan muda dari PT Hadaya. Belum lagi, PT Hadaya di wisata sudah bernilai triliunan. Sekarang sudah memimpin nasional. PT Hadaya bahkan akan bekerja sama dengan PT Intan. Kamu hanya satpam. Apa kamu layak? PT Intan. Pak Haikal benar. PT Intan adalah perusahaan properti nomor 1 di dalam negeri dan 3 besar di Kota Salak. Kalau kita bisa kerjasama dengan PT Intan, pasti kita akan terus berkembang. Iya, PT Intan yang kamu maksud itu yang sering muncul di televisi ya? Kabarnya presiden direktur mereka muda dan berbakat. Bahkan ada wanita cantik. Iya, presiden direktur PT Intan sudah di wisata. Mungkin kita bisa bertemu dengan dia nanti. Javin ini memang tak tahu diri. Kenapa? Kamu tertawa? Kalian maksud Jamilia kan? Dia adalah putri aku. Dia adalah putri aku. Wow, percaya diri sekali kamu. Kamu baru saja memanfaatkan nama Pak Wadya. Lalu sekarang Nona Jamilia bahkan jadi putrimu ya? Iya, dengan penampilan seperti ini, dapat istri saja mustahil. Apalagi punya seorang putri. Terserah padamu mau percaya atau tidak. Paman, walaupun ini kawasan keluarga Lia, aku tetap takkan bisa membantu Anda. Sebaiknya pergi saja. Iya, Paman. Jangan kira karena kamu kenal kakakku, kamu bisa seenaknya. Laira, diamlah. Belum ada perintah dariku. Jadi jangan ada yang pergi. Aku beritahu kamu. Aku sangat berpengaruh di wisata. Berani-beraninya kamu tidak menghormati aku. Kamu bilang mau biarkan dia pergi. Tadi aku lihat semuanya. Memang kalian yang memulai provokasi. Pak Haikal, tidakkah tindakanmu pantas? PT Lia dan PT Hadaya adalah mitra kerja jangka panjang. Pasti kamu tidak ingin hubungan kerja sama perusahaan kita terganggu. Haikal, berani-beraninya kamu mengancam kakakku. Apa kamu ingin memutuskan kerjasama? Aku sudah lama mendengar PT Lia punya sepasang saudari cantik. Ternyata melihat langsung lebih baik. Kalau mau terus bekerja sama, kalian harus memberi kompensasi. Pak Haikal, tolong jaga sikap karena hari ini banyak orang. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. PT Lia kini berkembang pesat. Kalau tanpa dukungan PT Hadaya, benar-benar sayang sekali. Kamu? Sudah cukup. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau PT Hadaya membatalkan kerjasama, aku akan melarang PT Intan kerjasama dengan mereka. Berani-beraninya kamu berpura-pura lagi. Dasar tak sadar diri. Nona Lina, kalau kamu tidak bertindak, apa mau aku saja? Nona Jamilia di sini. Ayah, ini presiden direktur PT Intan. Ternyata masih begitu muda. Memang benar. Ku dengar dia baru berusia 25 tahun. Nona Jamilia mulai dari nol. Dalam waktu 5 tahun, dia berhasil menjadikan PT Intan sebagai perusahaan terhebat. Orang berbakat ini benar-benar langka.
Bukannya tadi ada yang omongannya besar sekali. Sekarang Nona Jamilia sudah ada di sini. Kenapa kamu tidak maju untuk mengenalinya? Jamilia, memangnya dia di sini. Sepertinya dia juga datang karena Wadia. Nona Jamilia, Anda datang tepat pada waktunya. Ada yang berpura-pura menjadi keluarga Anda dan bilang diri sendirinya adalah ayah Anda. Dia bahkan mengancam Tuan Muda bahwa PT Intan akan memutuskan kerjasama dengan PT Hadaya. Dia memang tidak tahu diri. Siapa yang berani? Ini dia. Kenapa kamu di sini? Ini tempat milikmu. Kalau kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Aku tanya sekali lagi. Bagaimana bisa? Wadia ke wisata malam ini. Dia yang mengundang aku ke sini. Kamu bercanda ya? Pak Wadia memiliki status yang sangat terhormat. Bahkan aku saja sulit untuk bisa bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa mengundangmu? Iya, karena dia menyerahkan setengah aset keluarga kerajaan. Aku jadi datang. Benar-benar membuang waktu aku. Javin, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ini jamuan penyambutan untuk Pak Wadia. Jangan mengandalkan hubunganmu denganku untuk bertindak sembarangan di sini. Kamu tidak percaya, bukan? Perlukah aku menelepon Pak Wadia? Cukup. Sekarang aku paham. Dulu ibuku mengalami gangguan mental. Itu pasti akibat perbuatanmu, kan? Ayah, kenapa aku merasa presiden direktur ini punya hubungan khusus dengan dia? Iya, mereka seperti sekeluarga. Mungkinkah orang ini benar-benar ayah Presiden Direktur Jamilia? Pak Haikal, apa yang harus kita lakukan? Semua ini karena kalian. Jika kita menyinggung Nona Jamilia, semuanya sudah berakhir. Segera minta maaf. Nona Jamilia, apa yang terjadi hari ini pasti salah paham. Tolong jangan memutuskan kerjasama dengan PT Hadaya. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah ayahmu. Kasihanilah aku. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku tidak mengenalnya. Apa? Aku tidak mengenalnya. Apa? Orang yang tidak realistis dan suka bicara besar seperti dia tidak layak jadi ayahku. Ayo kita pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah pria tua ini tidak ada hubungannya dengan Nona Jamilia? Perlu ditanyakan lagi. Nona Jamilia sudah menjelaskan secara langsung. Javin ini banyak berbohong. Dia hampir saja menipu kita semua. Berani-beraninya kamu berbohong padaku. Aku beritahu kau, tak hanya kamu yang akan berakhir. PT Lia juga akan berakhir. Kakak, apakah kita terlalu ikut campur? Kita harus bagaimana? Pak Haikal, hari ini jamuan Pak Wadia. Jadi tidak cocok kalau suasananya ribut. Mari kita bicara lain kali. Pergi sana! Kenapa kamu memukul orang? Wanita jalang ini tak tahu diri. Dia berani melawan aku hanya demi kau. Kalau mau memukul, ya pukul saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Haikal, pria tua ini tidak pernah berkata jujur. Dia baru saja bilang mau melarang PT Intan kerjasama dengan kita. Hasilnya? Pak Wadia akan segera tiba. Dengan dia di sini, siapa yang berani sembarangan? Sebenarnya, aku hanya ingin memberi hukuman ringan sebagai peringatan. Kalau begitu, ini hanya urusan aku dan Wadia. PT Hadaya tidak perlu ada lagi. Presiden Direktur Jamilia, kita benar-benar pergi seperti ini? Kenapa? Kita datang ke wisata memang untuk Pak Wadia. Pak Wadia akan segera tiba. Apakah cara aku berbicara dengan ayah barusan agak berlebihan? Presiden Direktur Jamilia, aku tahu Anda cuma berpura-pura saja. Kalau Anda khawatir tentang Paman Javin, kita bisa kembali cek. Ayo. Aduh. Apa? Aku tidak salah dengar? Kamu mau apa tadi? Awak dia bertindak? Astaga, kamu benar-benar hebat. Javin, selain besar bicara, kamu tidak punya kemampuan lain, bukan? Kamu bahkan tidak bisa memerintahkan pegawai PT Intan. Kamu masih bermimpi agar Pak Wadia mendengarkanmu. Memangnya kamu siapa? Apa kamu orang terkaya? Aku beritahu kamu, posisi Pak Wadia seperti kursi ini karena tidak ada yang berani duduk. Siapa kamu? Siapa kamu, ha? Hanya kursi ini, ha? Dia mau ngapain? Kamu mau ngapain? Apakah posisi Pak Wadia sangat tinggi?
Jangan di sini, cepat turun. Jangan di sini. Kembalilah kau. Astaga, kursi ini disiapkan khusus untuk Pak Wadia. Tak disangka dia malah duduk di kursi itu. Ini benar-benar tidak menghormati Pak Wadia. Pak Wadia bukan hanya wakil keluarga kerajaan Potter. Dia juga memimpin aliansi minyak. Dia sangat berpengaruh. Apa dia mau cari masalah? Dia bahkan berani menantang Pak Wadia. Apa dia sudah bosan hidup? Presiden Direktur Jamilia, bagaimana ini? Kalau Pak Wadi tahu, kita bisa berakhir semua. Ini adalah kursi khusus Pak Wadia. Kamu duduk di sini untuk apa? Turunlah. Kursi ini cukup nyaman untuk aku duduki. Apakah ada masalah? Pergi sana. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tahu. Meski Wadia di sini, dia juga harus membiarkan aku duduk di kursi ini. Kalau kamu tidak bisa bantu bisnis aku sama sekali, ya sudah. Kenapa kamu malah cuma bikin masalah untukku? Oh, aku sudah tahu. Karena aku tidak membelamu tadi, kamu sengaja melawan aku. Ini bukan urusanmu. Mereka harus menanggung akibatnya karena menyinggung teman saya. Menanggung akibat? Bagaimana kamu mau membuat aku menanggung akibatnya? Apa cuma mengandalkan mulutmu? Haikal, jangan bilang begitu. Kan dia sudah bilang bahwa dia akan menangani kita. Dia sekarang sudah dalam bahaya. Dia berani merebut kursi Pak Wadia. Dia bahkan tidak tahu akibatnya. Sudah sejauh ini, PT Lia akan menghadapi masalah besar. Tapi kami bisa tangani. Iya, kami sudah baik hati membantu kamu. Tapi kamu malah melibatkan kami. Jangan khawatir. Aku akan membantu kalian. Apakah kamu tidak mengerti? Aku tidak butuh bantuanmu. Silakan pergi. Sayang, lihatlah. Orang ini benar-benar badut. Dia sudah menyinggung semua orang. Jangan sampai merendahkan badut. Badut itu jauh lebih tahu diri. Apakah kamu mendengarnya? Semua orang memarahimu. Kamu masih tak mau pergi. Apakah kamu mau menunggu Pak Wadia datang? Wadia. Dia yang menyuruhku datang. Dia yang membuatku menunggu lama. Tapi aku masih tenang. Kamu ini susah sekali dibilang. Penanggung jawab keluarga kerajaan Potter Pak Wadia di sini. Inikah Pak Wadia? Katanya dia menguasai kebanyakan aset Potter. Dia adalah orang dengan pengaruh terbesar. Iya betul, Pak Wadia punya kekayaan yang setara negara. Orang seperti dia sangat langka di seluruh dunia. Tak menyangka bisa bertemu dengan dia secara langsung di sini. Pengalaman kali ini benar-benar tidak sia-sia. Presiden Direktur Jamilia, apa yang harus dilakukan? Pak Wadi sudah di sini. Ini... Pak Haikal, kali ini kita akan melihat pertunjukan yang menarik. Lihat saja nanti. Nyebelin. Pak Wadia, kedatangan Anda tepat pada waktunya. Ada yang sangat berani, hingga tidak menghormati Anda. Apa maksudmu? Para tokoh di wisata telah mengeluarkan biaya besar untuk membuatkan Anda dengan kursi emas sebagai sambutan. Kursi emas ini terbuat dari kayu jati dengan ukiran penuh. Ini juga melambangkan penghormatan kami kepada Anda. Benarkah? Benar, tapi ada yang tak tahu diri dan merebut kursi Anda. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya menangani situasi ini? Siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Ini dia, pria tua ini yang melakukannya. Itu dia, pria tua itulah yang melakukannya. Pak Haikal, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Siapa kamu? Pak Wadia, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Presiden Direktur PT Intan. Nama saya Jamilia. PT Intan adalah properti terbesar. Saya sudah mendengar sebelumnya. Saya tidak menyangka Nona Jamilia begitu muda. Anda terlalu sopan. Saya perlu menjelaskan kejadian hari ini kepada Anda. Dia berasal dari desa dan mungkin belum paham urusan bisnis.
Saya akan membawanya pergi sebentar lagi. Harap Anda jangan marah. Saya bisa memberi sedikit pengertian kepada Nona Jamilia. Tapi saya harus bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Silakan minta dia untuk segera pergi. Tidak, Pak Wadia. Sini. Kamu punya pendapat lain? Tidak ada. Kenapa Japin bisa dibiarkan begitu saja? Dia bahkan tidak marah, meski diprovokasi. Orang asing ini juga gak ada yang istimewa. Pelankan suaramu. Apa kamu sudah bosan hidup? Kakak, paman ini sangat beruntung. Bahkan, Nona Jamilia pun membantunya. Iya. Tidak disangka Pak Wadia ternyata cukup sabar. Apakah kamu mendengar bahwa dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kamu lagi? Turunlah. Aku tidak memintamu untuk membantu. Wadia, saya dengar Anda ingin cari masalah ya? Wadia, kamu membuatku menunggu lama. Anda harus memberi penjelasan hari ini. Apa dia sudah gila? Bagaimana dia bisa berani berbicara seperti itu kepada Pak Wadia? Jamilia sudah susah berkompromi, sudah tidak mempermasalahkannya. Dan kamu malah semakin arogan. Apa dia sudah gila? Dia bahkan berani menyebut nama Pak Wadia secara langsung. Habislah, dia benar-benar habis hari ini. Kamu mau ngapain? Presiden Direktur Jamilia? Jangan pergi. Javin berhenti di situ. Ibu, pria tua ini benar-benar mencari mati. Orang sudah memberi ampun, dia malah menentang. Kalau begitu, tidak ada yang bisa membantunya. Kakak, kenapa paman ini? Dia benar-benar telah menyinggung Pak Wadia. Meski Nona Jamilia ingin menyelamatkannya, akan tetap sia-sia. Pak Wadia bilang ada seorang tokoh penting yang akan datang. Jika keadaan terus seperti ini, semuanya bisa jadi semakin sulit dikendalikan. Siapa orang penting itu? Di mana Satpam? Satpam? Aku tidak akan membiarkan siapapun membuat keributan di acara ini. Segera bawa dia keluar dari sini. Baiklah. Berhenti. Siapa yang membiarkan dia pergi? Halo, Pak Wadia. Saya adalah pemilik hotel bintang. Saya sangat minta maaf atas kejadian seperti ini. Saya akan segera menanganinya dengan baik. Silakan beritahu jika ada kebutuhan lain. Sepertinya kamu juga datang untuk menyelamatkannya ya. Tapi maaf ya, saya mendengar dia sedang mencaci saya. Ini... Biarkan saya melihatnya. Saya ingin tahu siapa orang yang baru saja berbicara itu. Baiklah, biar aku yang melakukannya. Ini aku. Ini Anda. Ini aku. Ini Anda. Apakah kamu terkejut? Bukankah kamu memintaku untuk datang ke sini? Betul. Pak Wadia, sebenarnya ada apa? Tadi kamu bilang dia yang membuat masalah. Betul. Satpam ini sombong sekali. Dia bahkan berani berkata kasar di depan Anda. Diamlah. Pak Wadia, kenapa kamu memukulku? Sekarang aku tidak hanya ingin memukulmu, tapi juga ingin membunuhmu. Pak Javin, di sini tidak nyaman. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Silakan. Silakan. Kakak, apa kamu dengar? Tadi Pak Wadia sepertinya memanggil pria itu ketua klub. Benarkah? Kamu tidak salah dengar, Bagaimana kan? mungkin? Kakak, jangan-jangan paman itu adalah tokoh penting yang disebut Pak Wadia. Jangan asal ngomong. Pak Haikal, emangnya apa lagi? Apalagi yang bisa terjadi? Apa kamu tidak melihat Pak Wadia marah? Dia pasti merasa tidak nyaman menangani penjaga keamanan. Karena banyak orang. Memang harus begini. Dia kan sangat so berani. Kali ini, habislah dia. Ketua Klub Javin, mohon maaf atas kejadian tadi. Aku sudah memarahimu, tapi kenapa kamu tidak marah padaku? Ketua Klub Javin, Anda bilang apa? Anda adalah ketua klub bisnis Yagil. Meski aku berani pun, aku tidak mungkin cari masalah dengan Anda. Ketua Klub Javin, anak muda tadi siapa? Dia terus-menerus memprovokasiku untuk mempersulitkan Anda.
Jangan-jangan kalian punya dendam. Ya, tidak sampai ada dendam. Dia menyinggung temanku. Jadi aku mau membuat perusahaan keluarganya bangkrut. Aku minta kau urus mereka. Saya? Aku kan sudah bilang, kamu urus mereka untukku. Kamu nggak ada masalah kan? Ketua Klub Javin, Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Kerajaan Potter jauh di bawah Anda. Namun aset kami mencakup ke seluruh dunia. Mudah bagi kami menangani perusahaan kecil ini seperti itu. Ketua Klub Javin, mohon terima ini. Ini permohonan kami yang ke-11 untuk bergabung dengan klub bisnis Yagil. Ini adalah ketulusan kami. Di sini terdapat lebih dari setengah aset keluarga Kerajaan Potter. Iya, jika Anda tidak puas, kami bisa menambahkannya. Baiklah, masalah ini kita bahas lagi nanti. Kamu harus menyelesaikan masalah tadi dulu. Baiklah, Ketua Klub Javin. Jangan khawatir. Kami akan memberikan jawaban yang memuaskan. Presiden Direktur Jamilia, jangan khawatir. Saya yakin Paman Javin akan kembali dengan selamat. Kamu bercanda ya? Pak Wadia bukan orang biasa. Tak mungkin dilepaskan. Kenapa Nona Jamilia seperti itu? Urusan orang tua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan-jangan dia kekasih Javin. Wanita ini punya selera yang aneh. Aku juga nggak mengerti. Sehebat apa pria tua itu sampai banyak wanita mau jadi kekasihnya. Aku ini kurang apa sih? Heh, kamu bilang apa? Ada apa, Laira? Kakak, dia menghina kita. Apakah yang aku bilang salah? Hah? Kalian juga kan orang kaya. Kenapa bergaul dengan orang seperti dia? Benar-benar memalukan bagi orang kaya. Pak Haikal, tolong jaga ucapanmu. Hari ini saya tegaskan, Satpam ini pasti akan mati. Meski siapapun yang datang, tidak ada gunanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Presiden Direktur Jamilia, ada apa? Aku bertanya apa yang baru saja kamu katakan? Aku... Sekretaris Weina, segera perintahkan untuk membatalkan semua kerjasama dengan PT Hadaya. Aku... Haikal, kenapa kamu takut padanya? Dia kan sepihak dengan Javin. Javin belum beres dengan Pak Wadia. Mereka juga pasti kena imbasnya. Iya Pak Haikal. Pak Wadia itu tidak mudah dihadapi. Semua dari mereka pasti akan kena batunya. Apa kalian dengar? Nona Jamilia, kalau cuma kalian, mana bisa menghadapi PT Hadaya? Kita lihat saja nanti. Apalagi, lebih baik pikirkan nasibmu sendiri. Kalau dia tidak bisa menghadapimu, bagaimana denganku? Pak Wadia, Anda di sini. Kenapa juga Satpam ini kembali? Kenapa? Kamu kecewa melihat aku kembali dalam keadaan baik-baik saja? Tidak, Pak Wadia. Pria tua itu tadi cari masalah dengan Anda. Tapi Anda memaafkannya begitu saja? Saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sudah saatnya untuk menyelesaikan hal ini. Pak Wadia sangat bijaksana. Saya tahu Anda tidak akan membiarkan seseorang seperti itu begitu saja. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu saya saja. Fokus pada hal-hal penting. Kamu tidak lihat saya sedang berbicara dengan Pak Wadia. Kamu tak berhak berbicara. Dasar tak sadar diri. Sudah sampai saat ini, kamu masih belum mengetahui siapa yang kamu singgung. Perintahkan untuk melakukan apapun agar PT Hadaya bangkrut dalam waktu 3 menit. Pak Wadia, apakah Anda salah? Pria tua itu yang menyinggung Anda, bukan Pak Haikal. Iya, jelas-jelas Javin yang membuat keributan di pesta. Untungnya Pak Haikal yang datang menghentikannya. Jangan sampai Anda salah membedakan kebenaran. Halo? Apa? Ayah? Perusahaan kita benar-benar bangkrut? Kamu buat masalah dengan siapa? Sudah berakhir. PT Hadaya benar-benar bangkrut. Pak Wadia, kasihanilah saya. Saya mengaku salah. Jangan lakukan ini pada saya. Urus sendiri. Pak Wadia, Saya tidak saya peduli. mohon. Kemarilah. Seret keluar. Pak Wadia, jangan. Pak Wadia, jangan. Saya mengaku salah. Pak Wadia. Dan kalian yang suka bergosip,
Usir semuanya keluar. Bawa dia. Kami tidak bersalah. Bawa dia. Kami tidak bersalah. Kami tidak bersalah. Presiden Direktur Jamilia, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana saya tahu? Tapi sekarang sepertinya Pak Wadia juga tidak mempermasalahkannya. Ketua klub bisnis Yagil akan datang ke wisata. Apakah itu benar? Baiklah, aku segera tiba. Kali ini dia beruntung. Sekretaris Wena, kamu harus pantau dia. Jangan sampai dia membuat masalah lagi. Jangan khawatir. Michael, kamu baik-baik saja? Pergi! Samaira, kalau bukan karena kalian menghasutku, Pak Wadia tidak akan marah padaku. Sekarang perusahaan saya bangkrut. Puas kalian! Michael, kami juga tidak sengaja. Semua ini karena orang asing itu. Bisa-bisanya dia memperlakukan kita seperti ini. Diamlah! Siapa sebenarnya Wadia? Demi seorang satpam, sama saja sedang menurunkan statusnya. Malah sampai tega mengusir kita. Iya benar. Satpam itu menang banyak. Pak Haikal, lalu sekarang bagaimana dong? Apa aku akan kehilangan pekerjaan? Kehilangan pekerjaan itu belum apa-apa. Perusahaanku sudah bangkrut. Sakit sekali. Kenapa cuma diam saja? Pergi! Tak bisa. Kalau pulang, ayah pasti akan memukulku. Apakah Petelia bisa membantuku? Ketua Klub Javin, maaf kalau hari ini ada yang kurang sopan. Jangan terlalu dipikirkan. Sudah, saya paham. Kamu bisa pulang. Baiklah. Kakak, kamu merasa ada yang aneh antara Pak Wadia dan paman ini? Ada ya? Coba pikir lagi. Pikirkan baik-baik. Pak Wadia bilang akan ada orang penting yang datang. Tapi, mana? Maksudmu? Betul, kamu juga melihat masalahnya kan? Orang penting itu nggak pernah muncul. Mungkin nggak datang. Kak, kamu dengar nggak? Maksudku paman ini sangat mencurigakan. Kalau dipikir-pikir, Pak Wadia dan Nona Jamilia nampaknya mendukung dia. Ada kemungkinan paman inilah orang pentingnya. Kayaknya enggak deh. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita tanya saja. Ayo pergi. Paman, lagi nunggu orang ya? Ada apa? Enggak, kita mau minum. Ikut yuk. Sudah semalam ini. Sepertinya kurang tepat. Kita yang cewek aja, enggak apa-apa. Siapa tahu kalau aku senang. Paman, pergi ke bar Ampak ya. Oke, silakan duluan. Oke, ayo kita pergi. Yadin, sebentar lagi. Kamu jemput aku di Barampak. Baiklah, Ketua Klub. Paman, sudah pernah ke bar sebelumnya? Belum. Wah, kamu sudah melewatkan banyak hal. Bar ada banyak sekali cowok ganteng dan cewek cantik, apalagi bar ini. Adalah bar terbesar di wisata. Laira, ngomong terus deh. Jelas sekali kalau dia belum pernah datang ke bar. Ayo kita pergi. Kalau jalan, pakai mata dong. Maaf ya. Astaga, hanya segini. Paman, mau makan atau minum apa? Aku yang bayar. Nggak usah. Mana mungkin aku biarkan kalian yang bayar. Biarkan aku yang bayar. Aku berterima kasih karena kalian baru saja membantuku. Layan, ambil saja yang paling mahal di sini.
Baiklah, Pak. Silakan ditunggu. Kamu mau pesan yang paling mahal. Kamu punya uang. Kakak, kenapa bicara begini? Identitas paman ini bukan sembarangan. Benar kan, Paman? Apa maksudmu? Paman, jangan berpura-pura lagi. Wadia adalah penanggung jawab keluarga kerajaan Potter. Kamu masih bilang tidak punya latar belakang, padahal dia sangat hormat padamu. Ini Pria teriakan ini berani sekali menggoda dua putriku. Pria teriakan ini berani sekali menggoda kedua putriku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayah, kenapa kamu di sini? Kamu masih berani bertanya padaku. Siapa orang ini? Ayah, dia temanku. Jangan begitu. Pak Haikan bilang kalian terlibat dengan satpam di acara. Aku masih tidak percaya. Sekarang malam-malam malah nongkrong di sini. Kamu bilang dia temanmu. Pak Haikal, kamu lapor ke ayah soal ini? Ngomong apa kamu? Dia kan calonmu loh. Pak Haikal bilang dia akan menikahimu. Kamu juga sudah cukup dewasa. Saatnya membahas pernikahan. Kalau menikah dengan keluarga Hadaya, keluarga Lia dan keluarga Daya akan menguasai industri wisata. Ayah, apa-apaan sih? Keluarganya sudah bangkrut. Apa? Bangkrut? Benarkah? Ini? Iya, semua karena satpam ini. Kalau bukan karena dia, KH tidak akan bangkrut. jangan salahin saya. Itu salahmu sendiri. Paman Hutan, kamu harus percaya. PT Hadaya pasti akan bangkit kembali. Selama kita berdua bergabung, masa depan kita akan cerah. Minggir. Sudah cukup omong kosongnya. Pantas saja kamu tiba-tiba datang padaku. Kamu pikir aku bodoh? Paman Hutan, aku... Segera pergi dari sini. Oke. Kau lihat saja nanti. Masalah ini belum selesai. Ayah. Aduh, kenapa PT Hadaya tiba-tiba bangkrut? Ayah, ini semua karena dia membuat kesal Pak Wadia. Jadi... Pak Wadia, orang seperti itu di seluruh dunia sangat langka. Dia berani sekali bermasalah dengan Pak Wadia. Apa dia cari mati? Iya ayah, dengar-dengar Pak Wadia di luar negeri berinvestasi di properti. Jadi kami bisa mendapatkan investasinya itu akan bagus. Astaga, sayang. Jangan halu kamu. PT Lia hanyalah perusahaan biasa di wisata. Mana mungkin Pak Wadia mau bekerja sama dengan kita? Iya, benar ayah. Perusahaan kita nggak terlalu besar. Dan kita kurang dalam pemasaran. Jika kamu mau mendapatkan investasi dari Wadia, aku bisa bantu. Kamu bisa apa? Terus terang, saya juga pernah berbisnis di luar negeri dan punya hubungan dekat dengan Wadia. Ternyata kamu memang bukan orang sembarangan ya. Kakak, lihatlah, saya bilang juga apa. Kamu? Yang benar saja. Haikal sudah menyelidikimu. Masih saja mau berpura-pura. Bukankah kamu cuma satpam? Kini aku memang seorang satpam. Tapi yang mau kubilang adalah, tapi aku ingin bilang bahwa Diamlah. aku... Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sudah tua tapi masih saja mengincar kedua putriku. Lebih baik jangan sekali lagi muncul di hadapanku. Pergi. Ambil semua ini pergi. Aku tidak butuh lagi. Oh, di sini minuman yang sudah dibeli gak bisa dikembalikan atau ditukar. Cukup. Tidak apa-apa. Aku akan membayarnya. Oh, baiklah Pak. Total keseluruhannya 110 juta rupiah. Oke. Apa kamu tidak mampu membayar jumlah sebesar ini? Hah? Tidak. Dompetku sepertinya hilang. Kamu seumuran dengan aku. Tapi bisa berpikir dengan alasan kekanak-kanakan. Laira, bukankah kamu bilang dia orang penting? Kakak, bagaimana aku tahu dia bahkan tidak bisa membayar minumannya? Sepertinya aku salah menilai. Bayar dengan kartu saya. Tidak perlu. Nona Lina, kamu sebenarnya tidak harus seperti ini.
Aku akan menelepon seseorang untuk mengirimkan uangnya segera. Paman, ada apa denganmu? Ponselku hilang. Bayar dengan kartu. Siapa yang menyuruh membayar untuk dia? Kamu masih bilang tidak ada hubungan dengan dia? Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami hanya bertemu secara kebetulan. Lebih baik seperti yang kamu katakan. Sebaiknya kamu jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Ayo. Dah. Pak, minuman ini masih bisa dibuka ya? Iya, bukakan. Beberapa orang bahkan tak punya uang. Tapi tetap saja merasa wajar untuk keluar minum. Yang benar, tidak tahu malu. Berlutut. Apa yang sebenarnya terjadi? Berlutut. Ketua klub, pria ini telah mencuri barang Anda. Saya membawanya. Anda mau diapakan orang ini? Jangan. Aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku salah. Kemudian. Maaf, tadi saya hanya bercanda. Tolong, Anda memaafkan saya. Sekarang saya masih berpura-pura hebat. Tidak, Pak. Mulut saya ini suka ngomong sembarangan. Aku pasti Cukup. kok. Lanjutkan urusanmu. Maaf ya. Kenapa kamu baru datang sekarang? Ketua klub, ini kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Kamu pergi hubungi Wadia. Saya ada yang ingin dibicarakan dengannya. Baiklah, bawa dia pergi. Mereka siapa ya? Terlihat menonjol. Tidak tahu. Yang jelas bukan orang sembarangan. Ketua klub Javin, Anda ingin menemui saya? Duduklah. Kartu ini kamu ambil lagi. Ketua klub Javin, kami benar-benar ingin bergabung dengan klub bisnis Yagil. Mohon beri kami kesempatan sekali lagi. Kalau kamu ingin bergabung, sebenarnya bisa saja. Tolong bantu saya mengurus satu hal lagi. Ketua klub Javin, kami sangat bersedia, meski harus mengurus 10 hal. Saat ini, kalian datang ke sini. Apakah karena proyek? Tentu saja. Selain bertemu Anda, kami juga berencana berinvestasi di perusahaan wisata. Oke, menurutmu, bagaimana kesanmu tentang orang-orang di pesta hari ini? Di antara mereka, PT Intan yang paling menonjol. Namun, presiden direktur mereka masih terlalu muda. Dia adalah putri saya. Oh, ternyata dia adalah putri ketua klub Javin. Ternyata saya terlalu terburu-buru. Saya akan segera memerintahkan untuk memasukkan PT Intan ke proyek investasi kami. Tidak perlu, tidak usah. Bisnisnya pasti akan menghadapi beberapa hambatan. Biarkan dia usahakan sendiri. Apa maksud Anda? Kamu tahu PT Lia? Saya tidak suka berutang budi. Presiden Direktur PT Lia adalah Lina. Ingat Lina? Dia pernah membantuku. Kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Baiklah, ketua klub Javin. Tenang saja. Saya akan mengurus. Oke. Segera siapkan proyek investasi yang baru. Beritahu Presiden Direktur PT Lia agar dia temui saya. Berita terbaru, Wadia dari keluarga kerajaan Potter akan meluncurkan rencana investasi puluhan miliar di wisata. Perusahaan mana yang akan mendapatkan proyek kali ini? Marilah kita tunggu dan lihat. Presiden Direktur Jamilia, pesta sebentar lagi akan dimulai. Apakah Anda tidak mau datang? Tidak perlu. Kamu hanya perlu mengawasi saja. Saya segera sampai di Villa Genting. Villa Genting adalah tempat bagi klub bisnis Yagil di wisata yang Anda sebutkan. Iya, jika dibandingkan dengan investasi 210 triliun rupiah, kita bisa membuka peluang pasar global jika menjalin hubungan dengan klub bisnis Yagil. Kakak, keluarga kerajaan Potter ternyata mengundang kita ke acara proyek mereka. Jangan-jangan investasi puluhan triliun itu memang ditujukan untuk kita. Aku juga berharap begitu, tapi mungkin juga hanya untuk meramaikan saja. Lagipun banyak perusahaan besar yang juga sedang menunggu-nunggu. Bagaimana mungkin untuk kita? Tapi, bukankah Paman bilang dia akan membantumu? Dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa membantu?
Laira, jangan sebut dia. Kalau bukan karena keributanmu, tidak akan ada masalah. Ayo kita pergi. Kakak, ternyata dia ada di sini. Ayo. Paman, kenapa kamu ada di sini? Hari ini saya tidak sibuk, jadi datang untuk meramaikan saja. Kalian datang untuk meramaikan. Kenapa emangnya? Jangan lupa, aku sudah menjanjikan investasi dari keluarga kerajaan Potter. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda. Investasi 210 triliun ini adalah untuk PT Lia. Dia siapa? Apakah dia satpam di departemenmu? Acara hari ini sebenarnya tidak cocok untuk kalian berdua. Jangan sampai menimbulkan masalah seperti terakhir kali. Apakah kamu sedang meminta kami pergi? Tidak, aku hanya... Aneh sekali. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Kakak, aku baru ingat. Dia yang membawa paman naik Bentley ke kafe hari itu. Apakah yang dia katakan itu benar? Siapa sebenarnya kalian? Ketua klub, ini... Baiklah, jika demikian, beritahulah yang sebenarnya. Saya adalah wakil ketua klub bisnis Yagil, Yadin. Ketua klub bisnis Yagil? Wah, dia kan konglomerat terkaya di dunia. Klub bisnis Yagil sangat berpengaruh, bahkan keluarga kerajaan Potter tidak bisa menandingi mereka. Ini adalah ketua klub bisnis Yagil, Javin. Apakah kamu ketua dari klub bisnis itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak mungkin? 210 triliun rupiah ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Kamu tidak menganggap 210 triliun rupiah serius? Sombong kali. Ayah, kamu hebat sekali. Kita juga bisa menghadiri acara ini. Setelah lama bekerja keras, ayahmu masih bisa diandalkan. Tapi kita perlu memperluas jaringan pertemanan. Jangan sampai menyinggung orang lagi. Dia cuma orang asing. So berkuasa seperti itu, tidak ada yang istimewa. Pelankan suara, sayang. PT Hadaya yang sebesar itu saja bisa bangkrut. Aku juga sudah menganggur. Apa kamu masih merasa belum cukup berpengaruh? Apa yang terjadi? Kenapa pria tua itu juga di sini? Kemarin dia beruntung karena Wadia melepaskannya. Dia masih berani datang membuat masalah. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Kamu kenapa? Kenapa kamu di sini lagi? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu sesombong apa kamu. Setelah kamu mengganggu putriku sebelumnya, sekarang berani datang ke sini. Siapa yang mengganggunya? Sebaliknya, aku justru membantu dia dan PT Lia. Aku sudah sering melihatmu. Orang seperti kamu selalu berbicara tentang triliunan. Tapi kenyataannya adalah orang miskin. Dia bilang aku tidak punya uang. Iya, Ayah. Dia baru saja bilang bahwa dia adalah ketua klub bisnis Yagil. Dan dia juga orang penting. Orang penting apa? Apa yang bisa dibuktikan dari omong kosong? Aku juga bisa buat kartu palsu. Dia bahkan tidak bisa bayar beberapa juta untuk minuman. Kalian masih percaya omong kosong seperti ini? Aku beritahu kalian, Lina harus bersama suami yang setara. Kamu belum punya hak untuk mendekati putriku. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Haikal, kamu ngapain ke sini? Paman Lutfan, ada apa denganmu? Dulu kamu tidak begini bersikap padaku. Dulu saat keluarga Hadaya masih berjaya, saya masih mau bergaul dengan kalian. Sekarang PT Hadaya bangkrut, kita sudah jauh berbeda. Bangkrut? Siapa bilang? Pak Wadia yang bilang. Dan juga orang-orang sudah membicarakannya. Mereka bilang KH sudah bangkrut. Iya, putriku benar. PT Hadaya sudah jatuh. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan siapa kamu? Ada urusan apa di sini?
Sepertinya semua orang telah salah paham. Perkenalkan, ini Pak Alvan. Dia adalah penanggung jawab keluarga kerajaan Potter di Kripik. Pak? Penanggung jawab di Kripik? Jadi, apa hubungan Pak Wadia dengan dia? Kami bertemu saat berbisnis di luar negeri. Kami langsung cocok. Tepatnya dan tidak ada hubungan atas bawahan antara kami. Lebih seperti teman lama. Kakak, sepertinya aku pernah mendengar kalimat ini. Iya, dan dia juga kembali dari luar negeri. Iya, dan juga kalian sudah dengar kan? Direktur Alvan datang ke wisata khusus untuk KH. Iya, dulu KH banyak membantuku. Hanya dengan satu kata dari saya. KH tidak hanya bisa bangkit kembali, tapi juga mendapatkan investasi sebesar 210 triliun hari ini. Jadi investasi triliunan ini sebenarnya ditujukan untuk kalian, menantu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tunggu sebentar. Kamu memanggilku apa? Tentu aku memanggilmu menantu. Putriku seumuran denganmu. Latar belakang keluarga kita setara. Kalau kamu tidak keberatan, kita mulai persiapan pernikahan, oke? Ayah, kenapa kamu begini? Apa? Kamu tidak senang? Kamu tidak dengar tadi? Mereka akan menerima investasi besar. Bagus dong kalau kamu segera menikah, Pak Ekal. Bagaimana menurut Anda? Ketua klub, lihatlah. Memang ada orang yang berubah sangat cepat. Apa maksudmu? Siapa yang kau bicarakan? Aku beritahu kamu. PT Hadaya sudah bangkrut. Jadi berhentilah berharap. Direktur Alvan, ini satpam yang aku ceritakan kepadamu. Karena dia, KH menderita. Berlutut, minta maaf. Kamu ingin aku berlutut? Aku memerintahkanmu sebagai penanggung jawab keluarga kerajaan Potter di Kripik untuk berlutut atau mati. Kaulah yang mati. Awalnya, aku hanya ingin menghancurkan PT Hadaya. Tapi kalau begini, saya akan menghancurkan seluruh KH, termasuk kamu. Kamu ingin menghancurkan kami? Apa kamu sehebat itu? Mengapa kita tidak menghilang sekarang? Kamu berbicara seperti ini, kenapa? Tidak terima. Baiklah, ku tantang kalian. Kalau kamu tidak lakukan, kalian berdua akan mati. Direktur Alvan, mereka semua adalah teman-temanku. Mereka tidak pandai berbicara. Tolong jangan marah. Siapa kamu? Bukan urusanmu. Dina, diamlah. Kalau satpam ini menyinggung Direktur Alvan, itu urusannya sendiri. Jangan ikut campur. Direktur Alvan datang bertemu kalian. Itu sudah merupakan penghargaan besar. Masih berani berkata sombong, hah? Kalian benar-benar akan kena masalah besar. Ketua klub, ada masalah besar. Ada yang terjadi. Kita sudah tak baru lagi. Tapi masih ceroboh. Baiklah. Ada apa? Beritahulah. Nona muda sedang menunggu Anda. Apa? Apa yang terjadi? Nona muda tidak tahu dari mana Anda tinggal di Villa Genting. Dia sekarang sedang menunggu Anda. Saya jarang tinggal di Villa Genting. Kenapa dia mencariku di sana? Kalau begitu, pergi dan urus dia secepatnya. Apakah kamu mengerti? Namun, bagaimana dengan ini? Mereka ini tidak bisa mengalahkanku. Baiklah. Tunggu. Kau tidak salah ingat. Kamu kan datang bersamaan dengan supir ini kan? Minggir. Hentikan dia. Kamu, gak guna kalian. Ku dengar ketua klub kembali ke wisata. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Kenapa kalian tidak mengizinkanku masuk? Kami sudah bilang berkali-kali bahwa ketua klub tidak ada di sini. Silakan pergi. Pergi sana. Sedang apa? Sedang apa? Pak Yadin? Halo Pak, saya Jamilia dari PT Intan.
apakah Anda ketua klub dari klub bisnis Yagil? Nona Jamilia, ada apa urusan Anda kesini? Klub Anda sudah terkenal di luar sana, dan saya kebetulan mendengar Anda ada di wisata. Jadi, saya beranikan diri datang untuk diskusi proyek dengan Anda. Bisakah kalau... Kalau begitu, silakan masuk. Baiklah, Pak Yadin. Sudahlah, masih ada satu orang lagi. Pria tua, pengikutmu telah memukul anak buah kami. Bagaimana seharusnya kita menyelesaikan masalah ini? Bagaimana bisa para satpam ini menjadi anak buahmu? Javin, kami semua sudah tidak bisa menahan diri. Apakah kamu benar-benar tuli atau bodoh? Julia, apa maksudmu? Pak Haikal sudah menjelaskan. Direktur Alvan ini adalah penanggung jawab di keripik. Wilayah Pak Wadia juga adalah wilayahnya sendiri. Prinsip yang begitu sederhana. Masih perlu kami jelaskan lagi? Kamu? Pak Haikal, kami sudah dengar apa yang terjadi tadi. Aku dari awal sudah tahu memang hanya kamu yang mampu mengundang keluarga kerajaan Potter. Aku sudah yakin bahwa menikahkan putriku denganmu adalah pilihan yang tepat. Pak Haikal, kamu dan Lina terlihat serasi. Kalau Lina menikah denganmu, itu adalah kebahagiaan besar bagi keluarga Lia. Iya, jelas-jelas aku dengannya menyukai Pak Haikal. Direktur Lutfan, kenapa baru sekarang kamu sadar apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pak Haikal, aku ini sudah tua, jadi sedikit bodoh. Sejujurnya, aku sangat menyukai kedua putrimu. Bagaimana kalau beli satu gratis satu? Haikal, apa-apaan kamu ini? Beli satu gratis satu? Kamu anggap kami ini apa? Pak Haikal, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Ini adalah kesepakatan suka sama suka. Bagaimana bisa keterlaluan? Direktur Lutfan, jangan khawatir. Setelah KH sukses besar, aku pastikan kalian akan hidup enak. Oke, iya, setuju sekali. Kalau begitu, kedua putriku ini aku serahkan ke tanganmu. Ayah, kamu bilang apa? Diamlah. Keluarga Lia sudah lama tidak berkembang. Pak Haikal mau membantu kita. Kenapa masih ragu? Kalau begitu, mulai hari ini, kamu dan adikmu tinggal di rumah Pak Haikal. Sudah zaman apa ini? Masih ada yang menjual putrinya untuk keuntungan. Ini urusan keluargaku. Aku adalah kepala keluarga, jadi aku bisa memutuskan sesuka hatiku. Apakah itu ada hubungan denganmu? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Paman ini adalah kakak ipar aku. Apa? Kakak ipar? Kakak ipar? Direktur Lutfan, apa yang sebenarnya terjadi? Laira, berhentilah berbicara omong kosong. Laira, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa Satpam ini menjadi kakak iparmu? Jelaskan padaku. Oke, kalau begitu biarkan kakakku menjelaskan padamu. Laira, hentikan omong kosongmu. Kakak, Haikal sudah jelas bukan orang baik. Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Hanya paman yang bisa membantu kita sekarang. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Ayah, aku tidak pernah memberitahumu bahwa aku punya pacar. Javin adalah pacarku. Nona Lina, sepertinya ini kurang sesuai. Kamu kan pernah bilang mau balas budi. Sekarang saatnya. Kamu anggap saja membantuku. Lina, berhenti bicara omong kosong. Kok mau sih? Nama Satpam? Ada apa dengan Satpam? Ayah, aku hanya menyukainya. Lagipun, kami berdua sudah bercinta. Astaga. Presiden Direktur PT Lia tak disangka malah bersama dengan seorang Satpam. Sangat aneh. Nona Lina adalah wanita cantik terkenal di wisata. Sayang sekali. Aku harus cepat mengambil gambar. Ini berita yang sangat besar. Haikal, apakah kamu dengar? Seleramu seperti apa sih? Putri sulungmu sudah tidak berharga. Kamu masih mau menikahkannya denganku? Kamu pikir aku bodoh? Tidak, aku tidak bermaksud begitu Pak Haikal. Putri sulungku ini memang kurang beruntung hidupnya. Kalau begitu, lihatlah putriku yang bungsu. Ayah, aku juga ingin menikah dengan kakak ipar. Selain dia, aku tidak mau siapa-siapa. Aduh, ini lucu sekali. Bahkan satpam aja ada yang berebut. Semua anggota keluarga ini aneh. Kamu bilang apa sih?
Mereka tidak merebut Pak Haikal. Kita harus berterima kasih. Ayah, kamu benar. Kalau KH dapat investasi triliunan, kita juga bakal sukses. Putri baikku, aku beritahu kamu, kesuksesan keluarga Asri tergantung padamu. Oke, aku akhirnya mengerti. Kalian berdua bekerja sama untuk menjebak ayah, ya kan? Aku tidak mengerti. Kalau kalian mau cari pacar, carilah yang layak. Siapa Javin ini? Bagaimanapun juga, paman ini lebih baik dari Haikal. Apa? Gak aku salah dengar kan? Aku ini adalah pewaris PT Hadaya. Aku juga mendapatkan kepercayaan dari Direktur Alvan. Direktur Alvan punya tim dan perusahaan sendiri. Kekayaannya triliunan. Dia bertanggung jawab untuk keluarga kerajaan Potter. Dia hanya satpam. Siapa dia dibandingkan denganku? Hanya penanggung jawab cawangan. Meski pemiliknya di sini, aku pun tak peduli. Siapa kamu sebenarnya? Berani meremehkan keluarga kerajaan Potter? Direktur Alvan, jangan dengarkan omong kosongnya. Pria tua ini paling hanya kepala satpam. Yang tadi keluar juga kemungkinan besar satpam. Apa kamu yakin tidak ada masalah? Direktur Alvan, jangan khawatir. Kalau kamu mau rebut wanitaku, sudahlah tak apa. Direktur Alvan sudah menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Tapi kamu malah banyak omong. Karena temanmu sudah kabur, kamu akan menanggung semua akibatnya. Kemarilah. Kalian mau ngapain? Menurut Anda bagaimana proyek kami ini? Proyek yang sangat bagus. Aku rasa nanti bisa... Tidak apa-apa. Kita bisa terus bicara. Maaf ya. Sekretaris Weina, ada apa? Saya sedang sibuk. Apa? Dia membuat masalah lagi? Baiklah, saya akan segera pergi ke sana. Pak Yadin, maaf sekali, aku ada urusan pribadi, jadi aku harus pergi dulu. Ada apa? Anda tahu keluarga kerajaan Potter kan? Ayah sempat sedikit berselisih dengan Pak Wadia. Mohon maafkan saya. Kalau begitu, Nona Jamilia, silakan. Kalian mau ngapain? Kau berani menghina saya, sudah keterlaluan. Tapi kau masih berani menyinggung Direktur Alvan. Direktur Alvan, menurut Anda, mau diapakan dia? Aku beri kamu kesempatan lagi. Segera berlutut dan minta maaf. Setelah itu, kamu bisa pergi. Itu saja. Direktur Alvan, apakah ini tidak terlalu mudah? Nanti Pak Wadia akan datang. Kami berdua punya hubungan yang istimewa. Di acaranya, jangan kita buat masalah. Baiklah, baiklah. Kenapa cuma diam saja? Segera lakukan sesuai perintah Direktur Alvan. Kalau aku nggak mau gimana? Kamu sudah sekarat, tapi masih saja besar kepala. Ibu, pria tua ini memang cari mati. Orang sudah memberinya kesempatan, tapi dia masih terus melawan. Astaga, kakak, kita sudah membuat paman dalam masalah besar. Apa yang harus kita lakukan Direktur sekarang? Alvan, Anda sudah lihat kan? Bukan kami tak ingin melepaskan dia, tapi orang tua ini yang tak tahu diri. Direktur Alvan sudah memerintah. Kemarilah, patahkan kaki pria tua ini. Berhenti! Yo, ada seorang nona lagi yang datang. Kamu dari mana? Haikal, orang ini terlihat agak familiar. Sepertinya dia sekretaris Nona Jamilia. Siapa dia? Pak Haikal, dia adalah Jamilia dari PT Intan. Oh, orangnya Presiden Direktur Jamilia ternyata. Ada apa? Aku ingin membawanya pergi. Hei, era ini bukan wilayahmu, sembarangan. Lagi pula, Javin yang buat masalah. Dia butuh dikasih pelajaran. Presiden Direktur Jamilia sekarang mau ketemu dia. Kalau ada yang berani menghalangi, berarti dia mau melawan PT Intan. Pasti Jamilia yang menyuruhmu datang, kan? Betul, Paman Javin. Paman Javin, silahkan ke sini. Saya akan membawa Anda pergi. Hei, Kamu ngapain? Minggir. sekretaris sudah mulai so penting ya. Presiden direktur pun tak berani bicara begini dengan saya. Lihat apa kau?
Jangan lupa, proyek pertama PT Intan dari aku. Jadi, apakah Anda adalah orangnya, Pak Alvan? Investor pertama di perusahaan kami? Iya. Saya dulu sangat percaya pada perkembangan PT Intan. Sayang sekali, perkembangan terlalu lambat. Dan kau hanya seorang sekretaris, berani sekali memerintahku. Ternyata Anda Pak Alvan. Maaf, aku tidak mengenali Anda tadi. Aku... Diam, gak butuh penjelasan. Segera pergi dari sini. Pak Alvan, saya sangat menghormati Anda. Tapi, apakah ini agak kurang pantas? Presiden Direktur Jamilia meminta saya membawa Paman Javin. Saya sudah memberi kesempatan, tapi dia tidak menghargainya. Jadi dia harus menanggung akibat dari tindakannya. Kalau kamu terus berulah, hari ini kamu juga bakal sial. Sudahlah. Sekretaris Weina ya, kamu tidak perlu ikut campur. Aku penasaran bagaimana mereka membuat aku menanggung akibatnya. Lihat, sepertinya Pak Wadia sudah tiba. Direktur Alvan, Pak Wadia sudah tiba. Jangan panik. Nanti akan ada pertunjukan. Pak Wadia. Oh, Pak Alvan, teman baikku. Kamu ada di sini. Direktur Alvan hebat sekali. Hubungannya dengan Pak Wadia memang luar biasa. Pak Haikal, menurutku kamu yang hebat. Kamu bisa bergaul dengan Direktur Alvan. Tentu saja, ayahmu sudah jadi bawahan. Kalau Pak Haikal ini memang bukan sembarangan orang. Proyek investasi kali ini hanya pantas untuk Pak Haikal. Pak Wadia ada di sini. Pasti Javin akan dihukum. Pak Wadia, saya datang dari kota Salak khusus untuk menghadiri acara investasi di wisata. Tapi tidak menyangka ada yang berani membuat keributan. Apa? Saya sebenarnya ingin memberi pelajaran kepadanya. Tapi kelihatannya orang ini meremehkan saya. Bahkan dia pun tidak anggap serius keluarga kerajaan Potter. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Kamu adalah perwakilan keluarga kerajaan Potter di Keripik. Siapa yang berani meremehkanmu? Silakan. Kakak, kita benar-benar membuat Paman menderita. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan PT Intan pun tidak bisa menyelamatkannya. Inilah ide jelek yang kamu berikan. Kalau bukan karena kita menjadikannya sebagai tameng, dia tidak akan seberbahaya ini. Kalian berdua masih berani membicarakannya. Padahal kalian bisa dekat dengan Pak Haikal, tapi tidak dihargai. Kesempatan ini malah diambil orang lain. Haikal juga bukan orang baik. Kalau orang lain mau merebutnya, ya sudah biarkan saja. Pak Wadia, ini orangnya. Dia tidak hanya meremehkan saya, tapi juga keluarga kerajaan Potter. Kita harus memberi pelajaran kepadanya, agar tidak diremehkan orang. Berbaliklah. Pak Wadia ingin bertemu denganmu. Kita berdua yang menyebabkan masalah ini. Jadi jangan melibatkan orang lain. Kalian mau ngapain? Ayah, kami mau menyelamatkan Paman. Bagaimana kalian akan menyelamatkan dia? Javin ini mencari masalah sendiri. Dia tidak punya uang atau kekuasaan, tapi masih pamer. Mulai sekarang jauhi dia, ngerti? Pak Wadia, saya melihat semua kejadian barusan. Paman Javin benar-benar tidak bermaksud menyinggung Anda. Dia... Kamu mau melawan saya, kami mencari dia, bukan kamu. Segera pergi dari sini. Tunggu sebentar. Saya rasa kamu agak familiar. Apa kita pernah bertemu? Pak Wadia, saya adalah sekretaris Presiden Direktur Jamilia dari PT Intan. Namaku Weina. Kita bertemu beberapa hari yang lalu di Hotel Bintang. Nona Jamilia, dia kan putri kandung ketua klub Javin. Mungkinkah... Wadia, kita bertemu lagi. Ini... orang yang kamu maksud tadi adalah dia. Pak Wadia, orang ini barusan bicara sembarangan. Saya mau kasih pelajaran. Dasar bodoh. Kamu yang perlu dikasih pelajaran. Pak Wadia, apa maksud Anda? Pak Alvan, saya selalu menganggap kamu teman baik, tapi kamu malah ingin menjatuhkan saya. Direktur Alvan, apa yang sebenarnya terjadi? Ini berbeda dari yang saya pikirkan soal investasi kita. Investasi apa? Apa hubunganmu dengannya? Aku... Wadia, biarkan saya menjelaskannya kepada kamu. Haikal ini membawa anak buahmu ke sini. Orang ini sudah menjamin akan membantu perusahaan itu bangkit kembali
Dan dia juga akan membantu KH mendapatkan investasi triliunan itu. Dasar tak sadar diri. Kamu tak lihat Pak Alvan sedang berbicara dengan Pak Wadia. Apa urusanmu? Ini adalah anak buahmu, Pak Wadia. Dulu ayahnya pernah menyelamatkanku. Apakah ada masalah? Baiklah, sangat bagus. Kalau begitu, kamu sebaiknya mundur dari posisi sekarang. Mulai hari ini, pergi dari cabang Potter. Tunggu sebentar. Pak Wadia, apa salah saya? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Kamu tidak boleh menyinggung orang terhormat seperti dia. Kamu cuma penanggung jawab cabang, tapi berani sekali berbicara sembarangan. Mau ditaruh di mana mukaku? Tidak, aku... Jangan bicara lagi. Cepat pergi dari sini. Tunggu sebentar. Mereka minta maaf dan ingin mematahkan kakiku. Apa ini akan dianggap selesai begitu saja? Jadi, bagaimana? Saya ingin mereka berdua diasingkan dari keripik. Apakah kamu bisa melakukannya? Tentu bisa. Kemarilah. Ya. Seret dia keluar. Semua asetnya harus mengalami nasib yang sama seperti PT Hadaya. Pak Wadia, saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kamu harus tanggung sendiri akibatnya. Semua karena kamu. Kubunuh kau. Direktur Alvan, aku... Pak Wadia. Pak Wadia, Direktur Alvan. Ayah, bukankah Direktur Alvan tadi udah yakin akan bisa beresin masalah ini? Aku juga tidak tahu. Tadinya berjalan lancar. Kenapa Pak Wadia tiba-tiba marah? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Javin. Ketua Klub Javin, kesalahan yang sama terulang kembali. Ini kesalahan saya. Saya harap Anda tidak tersinggung. Sudah cukup. Ayo fokus pada hal yang penting. Baiklah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Wadia kenapa sangat menurut padamu? Mungkin karena aku ada sedikit hubungan dengan Pak Wadia. Bagaimana mungkin? Hubungan seperti apa di antara kalian berdua? Kakak, kamu tidak dengar? Dia adalah ketua ke bisnis Yagil. Kakak, pacarmu ternyata orang yang penting juga ya? Ngomong apa sih? Aku tadi kan cuma asal ngomong aja. Cuma asal ngomong? Paman, apa kamu percaya? Apa kalian berdua gila? Orang ini penipu, tapi kalian masih percaya. Alvan kebetulan menyinggung Pak Wadia. Apa hubungannya dengan dia? Kamu masih mau menjadi menantuku? Kamu bahkan tidak bisa menyediakan mahar. Bagaimana kalau mahar sebesar 210 triliun rupiah sebagai investasi? Cukup tidak? Dasar tak sadar diri. Investasi 210 triliun rupiah itu dari Wadia. Bukan urusanmu. Menurutmu, ngapain Wadia datang cuma buat investasi di daerah kecil? Kamu yang cuma satpam punya kemampuan seperti itu. Kalau 210 triliun rupiah ini beneran idemu untuk keluarga Lia, aku akan berlutut dan minta maaf. Oke, kamu harus menepati janji. Paman Javin, karena urusan sudah beres, mari kita pergi agar tidak menambah masalah. Tak perlu khawatir, tidak ada masalah. Taruhan di antara kita baru saja dimulai. Paman Javin, cukup sudah. Kalau Wadia tidak berpihak pada kami, situasi ini bisa bahaya. Kalau begitu, kamu tahu kenapa dia berpihak pada kita? Saya tidak tahu. Nanti kamu akan tahu. Selamat datang semua. Saya mewakili keluarga kerajaan Potter untuk mengumumkan bahwa proyek ini sudah resmi dimulai. Baiklah. Proyek ini sudah resmi dimulai. Pak Wadia akhirnya angkat bicara. Belum jelas siapa yang akan mendapatkan proyek 210 triliun rupiah ini. Wah, bisa untung besar nih yang dapat. Ya iyalah, acara ini nggak cuma bikin heboh kalangan elit di wisata, tapi juga sampai ke kota lain. Ini menunjukkan betapa meriahnya acara hari ini. Pertama-tama, selamat datang kembali kepada semua. Saya sudah membaca semua proposal untuk proyek investasi ini. Astaga,
Ternyata mereka semua sudah menyiapkan proposal. Ayah, kita belum menyiapkan apa-apa. Kalau sudah siap, apa artinya? Yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang kaya. PT Lia di Wisata hanya perusahaan kecil. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Oh, oke. Jangan khawatir. Emangnya kenapa kalau perusahaan kecil? Siapa tahu Wadia justru berminat pada perusahaan kecil. Saat ini, kamu masih menipu putriku. Aku akan tangani kamu nanti. Jangan lupa, kita masih punya taruhan yang harus diselesaikan. Oke. Proyek ini sebenarnya adalah janji dari seorang orang penting. Saya sudah memikirkan kandidat yang sesuai. Saya sangat tertarik dengan PT Lia di Wisata. Apakah Presiden Direktur PT Lia hadir di sini? Kakak, dengarkan. Pak Wadia memanggilmu. Aku? Iya, Lina. Pak Wadia memanggilmu. Majulah, ayo. Kakak, ayo. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sama persis dengan yang Paman Javin katakan? Pak Wadia, Anda memanggil saya? Betul. Sejujurnya, investasi kali ini hanya keputusan sesaat. Untuk memenuhi janji kepada orang penting ini, saya mengadakan proyek ini agar semua bisa menyaksikannya. Aku pernah tahu sedikit tentang PT Lia di Wisata. Kami siap menyediakan dana triliunan untuk pengembangan PT Lia. Apakah Nona Lina bersedia? Pak Wadia ternyata memberikan proyek 210 triliun rupiah pada PT Lia. Benarkah? PT Lia hanya perusahaan kecil. Di Wisata PT Lia sama sekali tidak berharga. Apa yang Pak Wadia pikirkan? Kalian tidak dengar apa yang dikatakan Pak Wadia? PT Lia didukung oleh orang penting. Pak Wadia, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja. Ini adalah kontrak. Anda melihat dulu. Jika tidak ada masalah, Anda bisa menandatanganinya. Ayah, Pak Wadia beneran milik kita. Keluarga Lia akan menjadi makmur. Tunggu sebentar. Kamu tidak boleh menandatangani ini. Tunggu sebentar. Kamu tidak boleh menandatangani itu. Kenapa? Taruhan antara aku dan ayahmu belum selesai. Jangan sembarangan kamu. Pak Wadia, ini urusan kalian. Pikirkan dulu dengan matang, baru hubungi aku. Pak Wadia. Javin, ada apa dengan Anda? Kamu sengaja mau buat kacauan ya? Kamu tahu betapa besarnya 210 triliun rupiah? Tentu saja aku tahu. Kalau kamu berlutut dan minta maaf, uang ini akan jadi milikmu. Kamu cuma mau menjadikanku bahan tertawan, kan? Kenapa? Kamu tidak menepati janji. Ayah, jika tidak, lakukan saja seperti yang dikatakan Paman. Kalau Pak Wadia tahu kita melanggar janji, kerjasama kita bisa terpengaruh. Oke, aku akan berlutut untukmu. Wah, keren banget. Sampai berlutut loh dia. Ayah, jangan-jangan pria tua ini benar-benar punya kemampuan ya. Dia bisa membuat Pak Wadia berinvestasi di PT Lia. Dia bahkan membuat ayahnya berlutut. Apakah aku sudah melewatkan kesempatan? Aduh, Samaira. Kalau begitu, coba dekati dia lagi. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Javin, kita pasti akan berhasil. Kamu pikun ya? Mana mungkin lagi? Aduh, apa yang kamu tahu? Javin, sekarang sudah boleh kan? Iya. Nona Lina, saya akan melaporkan ke kantor pusat. Pembayaran akan segera masuk. Mohon Anda bersabar. Baiklah Pak Wadia. Terima kasih. Halo? Anda sudah sampai di Wisata? Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera datang untuk menjemput Anda. Nona Lina,
Silakan menikmati makanan. Saya pergi dulu. Yavin, untuk saya Pak Wadia setuju lanjutkan. Kalau saja investasi ini gagal, awas saja kamu. Kan cuma 210 triliun rupiah. Asal aku mau, berapapun jumlahnya, tidak masalah. Javin, berani sekali kamu. Javin, berani sekali kamu. Bukankah itu Presiden Direktur PT Intan, Nona Jamilia? Iya. Ngapain dia ke sini? Apa kalian semua tuli? Kalian tidak dengar kalau dia datang untuk Javin? Bagaimana dia bisa punya begitu banyak koneksi? Kenapa kamu di sini lagi? Kalau tidak datang, aku tidak akan tahu kamu bicara sebesar ini. Jadi apakah triliunan sudah tidak berarti bagimu? Presiden Direktur Jamilia? Sekretaris Wena, bagaimana situasi di sini? Sangat aneh. Masalahnya telah diselesaikan. Bagaimana mungkin? Dia ini kan telah berbuat onar. Tapi Pak Wadia tak masalah. Wadia bahkan membantu Paman Javin. Ada apa sih denganmu? Kamu lagi dan lagi. Apa hubungan kamu dengan Pak Wadia? Kalau aku bilang latar belakangku hebat, apa kamu akan percaya? Aku benar-benar jelas mengetahui tentangmu. Kamu kan hanya satpam di perumahan Bukit Seraya. Apa latar belakang yang kamu bisa ada? Tentu Anda tahu keluarga kerajaan Potter. Ayah sempat sedikit berselisih dengan Pak Wadia. Mungkinkah Wakil Ketua Yadin yang membantu menyelesaikannya? Presiden Direktur Jamilia, apakah Pak Yadin? Itu Ketua Klub Bisnis Yagil. Tadi kami ngobrol panjang. Mungkinkah dia yang membantu? Itu sangat mungkin. Klub Bisnis Yagil adalah konglomerat terkaya. Saya dengar keluarga kerajaan Potter pernah mencoba bergabung, tapi ditolak. Kalau begitu? Ayah, apakah kamu mendengarnya? Ternyata Pak Wadia ke sini karena klub bisnis Yagil. Keluarga kerajaan Potter tidak dikenal ramah. Ternyata itu tidak ada hubungannya dengan Javin. Karena Wadia takut masalah ini merusak citranya di depan ketua klub. Dasar manusia brengsek. Karena Wadia takut masalah ini merusak citranya di depan ketua klub. Aku pikir itu karena Javin. Kakak, tidak semudah itu. Jangan lupa, Paman sudah bilang, dia dari klub bisnis Yagil. Paman, aku mau kamu konfirmasi sendiri. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Aku adalah ketua klub bisnis Yagil. Ternyata ketua klub Javin khawatir tentang ini. Dina, kamu ngomong dong. Cepat. Kakak. Ketua klub Javin menunggu jawabanmu. Kamu ngomong dong. Kalian ini... Aku tidak mau peduli lagi sama kalian. Menantu, bukan. Ketua klub Javin. Putriku memang tegas dalam urusan bisnis. Tapi soal perasaan, dia masih naif. Jangan khawatir. Saya yakin hubungan kalian akan baik. Naira, menurutmu bagaimana? Ayah, aku setuju sepenuhnya. Lina, kenapa cepat sekali pulang? Apakah kamu tidak suka dengan calon suami ini? Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suami apanya? Kakak, percayalah pada pilihanku. Aku kan pernah bilang paman ini istimewa. Coba lihat betapa hebatnya dia. Kalau kamu tidak suka, bilang saja. Aku yang akan menikahinya. Naira, kamu... Nona Lina, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin bicara sedikit denganmu. Paman sedang menyapa kamu. Kenapa cuma diam saja? Kakak, cepat turun. Ayo, cepat. Ayah, kalian berdua mau kemana? Ngapain lagi? Tentu saja pulang ke rumah. Lina, baik-baiklah dengan ketua klub. Apa kamu ngerti? Ada apa denganmu? Sepertinya kamu lupa, ada hadiah yang belum kuberikan. Inikah bintang laut yang melambangkan cinta? Iya, meski cuma cincin kecil, ini melambangkan perasaanku. Aku berharap kamu mau menerimanya.
Cuaca hari ini bagus. Kalau ada waktu, mari kita jalan-jalan. Oke. Bagaimana? Lumayan. Lina, ada yang ingin kusampaikan. Meski putriku sudah pernah bertemu denganmu, dia belum tahu hubungan kita. Bagaimana kalau kita ajak dia ke sini dan bertemu? Kayaknya nggak enak deh. Nggak enak gimana? Menantu jelek aja harus bertemu mertua, apalagi ini harus bertemu putriku. Siapa yang kamu sebut Tidak. jelek? Ibu, kamu buat kami terjebak. Javin sangat kaya. Kenapa kamu bilang dia cuma buruh? Bagaimana bisa bicara begitu pada ibumu? Aku hanya bicara terus terang. Dulu Javin itu memang buruh. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada ayahmu. Sudah cukup, jangan ribut lagi. Samaira, apa kamu benar-benar suka sama Javin? Ya, apa yang kamu katakan? Dia adalah ketua klub bisnis Yagil. Dia sangat kaya. Tentu banyak cewek yang menyukainya. Kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu benar. Kalau sudah tahu Javin bisa sukses, seharusnya Samaira lebih awal dekati. Mungkin kita sudah menikmati hasilnya. Ngomong sekarang juga sudah tidak berguna. Dia sekarang bersama Lina. Aku sudah terlambat. Siapa yang bilang? Pak Haikal? Pak Haikal, kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku tidak boleh datang. Cukup. Kalian butuh kesempatan dan kami di sini untuk memberikannya. Direktur Alvan, apa maksud Anda? Saat di pesta itu, hubungan kami dengan Javin sudah memburuk. Kalian juga sudah melihatnya. Ya, lalu? Sekarang anak buah Javin dan Saiden sedang mencari kami kemana-mana. Kalau sampai mereka menangkap kami, kita semua akan kena dampaknya. Jadi kita harus bersatu untuk melawan mereka. Mereka kaya dan berkuasa. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami datang hari ini hanya untuk kepastian dari kalian. Kalian bersedia untuk bekerja sama dengan kami atau tidak? Bukan kami tidak mau, tapi Javin terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan Wadja dan Siden tidak berani melawan dia. Apalagi kami. Aduh, kalian mau ngapain? Kamu masih menangkap orang juga? Semua karena kalian. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai bermusuhan dengan Javin. Kalau kalian tidak mau bekerja sama, kami akan bertindak tegas. Pak Haikal, itu bukan urusan kami. Tolong lepaskan kami. Kan kamu dulu sempat kencan buta dengan Javin. Kamu minta dia datang ke sini. Bagaimana menurutmu? Kalian mau ngapain? Tenang saja, kami hanya ingin menangani dia. Kalau kamu tidak menuruti, kami tidak bisa jamin keselamatan mereka. Bawa mereka pergi. Alvan, kamu mau ngapain? Samaira! Setiap kesalahan ada yang harus bertanggung jawab. Karena kamu membuat kami seperti ini, kamu harus bertanggung jawab. Kamu mau ngapain? Dasar jalan, mau kemana? Kamu ingin bersama Javin yang tua itu? Apa dia lebih baik dariku? Pak Haikal, kalau kamu punya permintaan lain, akan aku penuhi. Jangan bertindak seperti ini. Permintaan lain? Cepat atau lambat aku akan menanganinya. Tapi sebelum itu, aku harus bersenang-senang. Haikal, jangan begini. Haikal, jangan. Diamlah. Pak Haikal, kamu sibuk dulu. Aku tidak mau mengganggu kesenanganmu. Kenapa kamu menangis? Kalau aku menyukaimu, itu adalah suatu kehormatan bagimu. Kamu cuma punya 1 hari untuk bawa Javin kembali. Nanti kita punya cara untuk menangani dia. Jamilia sudah datang. Jadi kamu suruh aku datang hari ini hanya karena dia? Iya Jamilia, ngomong-ngomong, kamu masih jadi jodohin kami berdua kan? Kalau bukan karena kamu, kita nggak bakal bisa bersama. Jadi kalian benar-benar bersama sekarang? Paman Javin, ini ada kaitannya dengan Presiden Direktur Jamilia. Kami pertama kali bertemu di kafe ini. Kalau Jamilia tidak mengatur kencan buta itu, mungkin aku tidak akan bertemu Lina. Jamilia, kamu setuju dengan hubungan kita kan? Kenapa kamu bertanya seperti ini? Lina hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Aku khawatir
kamu marah. Aku mengatur kencan buta supaya kamu bisa menemukan pasangan yang tepat. Jangan terus-terusan merasa tertekan karena ibuku. Sejak ibu kamu meninggal, hampir tidak pernah kamu memanggilku ayah. Jika kamu benar-benar bisa memaafkanku, maukah kamu melakukan ini untukku? Javin, sudah bagus aku bisa duduk di sini dan ngobrol denganmu. Aku tahu kamu diam-diam membantuku dan juga banyak membantu dalam pekerjaan. Tapi karena kamulah sehingga ibu meninggal, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Untuk hari ini cukup di sini. Sekretaris Wena, ayo pergi. Kalian selalu berkomunikasi seperti ini? Javin, ternyata kamu di sini. Ayo ikut aku. Ayo cepat kita pergi. Samaira, Selamatkan orang tua kamu aku. mau ngapain? Kamu mencari aku. Untuk apa? Cepat bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong selamatkan orang tuaku. Haikal dan Alvan, mereka telah menculik orang tuaku. Mereka menyuruhku untuk mencari kamu. Kalau kamu nggak ikut, mereka akan mencari ke orang tuaku. Ini urusan kalian. Kenapa aku harus membantumu? Tidak. Kita bisa bekerja sama. Mereka tahu rencana ini bakal gagal. Jadi, mau kita bikin rencana untuk membalikkan keadaan? Ya. Aku tetap ada pendirian. Kita tidak ada hubungan, jadi tidak perlu bantu. Tidak. Kumohon. Mereka selalu membencimu dan berniat membunuhmu. Kalau tidak diatasi sekarang, nanti bakal ada masalah lagi. Lina, kamu pulang dulu ya. Aku akan cepat kembali. Kalian harus tetap hati-hati dan jaga keselamatan. Iya, tenang saja. Pergi saja. Kenapa harus kalian? Mau apa kalian? Bangun! Jangan malas-malasan. Javin akan segera tiba. Kalau kalian bikin kesalahan, siap-siap saja. Baiklah. Sana. Ayo. Bawa dia pergi. Pelan-pelan. Samaira, ini pasti ulahmu. Orang tuamu masih di bawah kendaliku. Apa kamu tidak peduli? Kamu tidak pernah menghargai aku, tapi masih ingin memanfaatkan aku. Jangan mimpi. Katakan, di mana kamu sembunyikan mereka? Aku kasih tahu. Mereka ada di gedung terbengkalai. Oke, Yadin, laporkan ke polisi dan masukkan mereka ke penjara. Baiklah. Jangan. Bawa mereka pergi. Terima kasih banyak atas bantuanmu menyelamatkan orang tuaku. Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Samaira, aku hanya membantu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Tapi Ayah, Ibu, bangunlah. Ayo bicara dong. Ibu. Ketua klub, mereka sudah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Ketua klub, apakah Anda lupa seseorang? Maksudmu, Alvan? Iya, mungkinkah dia yang... Halo? Javin, kekasih dan putrimu ada di bawah pengendalianku. Alvan, bagaimana dengan Lina? Bagaimana keadaannya? Coba dengar suara ini. Gimana? Lepaskan aku! Alvan, kamu mau ngapain? Cepat bebaskan mereka semua. Bebaskan mereka. Memang mudah kalau hanya dipikirkan. Javin, segera datang Gudang Timur. Hanya kamu yang boleh datang. Kalau tidak, mereka akan mati. Oke, aku pergi ke sana sekarang. Kuperingatkan, jangan sekali-kali melukai mereka. Ketua klub, Anda tidak bisa pergi sendirian. Ini sangat berbahaya. Iya,
Aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, mereka akan dalam bahaya. Ketua klub, Anda tidak bisa pergi. Pergi sana. Segera kumpulkan anak buah. Jangan sampai ketua klub terkena bahaya. Baiklah. Aku adalah Javin. Ternyata kamu adalah ketua klub bisnis Yagil yang terkenal itu ya. Masuklah. Lina, Jamilia. Mundur. Javin, kenapa kamu datang? Javin, jangan mendekat. Jamilia, Lina. Tidak kusangka. Ketua klub Javin ternyata juga memikirkan urusan pribadi. Aku pikir kamu tidak akan datang. Alvan, kita tidak ada masalah. Kenapa kamu harus menyerangnya? Siapa bilang kita tidak ada masalah? Kamu... Aku adalah penanggung jawab di keluarga kerajaan Potter. Segalanya berjalan lancar sebelumnya. Namun setelah berurusan denganmu, semuanya hancur. Apa kamu lupa? Masalah ini adalah ulahmu sendiri. Ini semua salah Haikal. Akulah yang membantunya karena hubungan dulu. Dia malah menjebakku. Dia yang seharusnya dihukum. Ternyata kamu sengaja mengelabui kami menggunakan Haikal. Aduh, dia memang tak berguna. Aku sudah baik karena tidak membunuhnya. Semua yang menimpa orang tua Samaria adalah perbuatanmu. Ketua klub Javin, aku melakukan lebih dari sekedar ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana mereka berdua bisa berada di bawah kendaliku? Dasar brengsek! Aduh, Ketua klub Javin, tenang dulu. Aku hanya bercanda denganmu. Keluar. Ini kamu... Sekretaris Weina, proyek kita ini harus... Weina, ternyata kamu. Aku sudah baik padamu, kok kamu bisa seperti ini padaku? Ini kamu. Sekretaris Wina, kita tidak ada masalah. Kenapa kamu harus bertindak seperti ini terhadapku? Maaf ya. Aku sebenarnya tidak mau menyakiti kalian. Dia yang menculik keluargaku dan mengancamku untuk melakukan semua ini. Alvan, kalau trik yang sama dipakai 2 kali, itu sudah tidak efektif lagi. Aku rasa trik ini masih belum cukup berguna. Kan sekarang kekasih dan putrimu berada di bawah kendaliku. Sekretaris Weina, kamu ditipu olehnya. Orang terakhir yang ditipunya, orang tuanya, juga jadi korban. Kamu benar. Mereka sekarang mungkin sudah mati. Sekretaris Weina! Kamu... Ketua klub Javin, katanya kamu orang penting. Kenapa tidak merendah sebentar di sini? Agar kami bisa bersenang-senang. Hah? Jangan keterlaluan. Sepertinya kamu agak tidak senang. Berhenti, Jamilia. Ketua klub Javin. Ini putrimu kan? Tampaknya dia cantik sekali. Bro, bagaimana kita harus mengatasi Nona Jamilia ini? Hah? Jangan bertindak sembarangan. Kamu dengarkan aku. Aku berlutut. Ayah, jangan. Kamu memanggilku apa? Ayah. Sebenarnya aku sudah lama ingin memanggilmu seperti itu. Aku selalu tidak mau mengakuinya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tahu, sebenarnya kematian ibu dulu bukan kesalahanmu. Jamilia, aku benar-benar senang kamu bisa berpikir begitu. Dulu aku gagal melindungi ibumu. Jadi aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ayah. Kalau begitu, sekarang lepaskan mereka semua. Itu tidak bisa. Belum selesai begini. Aku belum puas. Kamu mau ngapain? Ketua klub Javin, jangan terburu-buru dong. Kalau begitu, mari kita buat pilihan lagi. Aku akan biarkan kamu bawa mereka pergi sekarang juga. Kamu mau ngapain? Masih ada pilihan kedua loh. Apa maksudmu? Selama kamu bisa melihat, pasti kamu bisa paham kalau kamu tanda tangan klub bisnis Yagil akan jadi milikku. Jangan mimpi kau. Ayah, jangan lakukan.
Klub bisnis Yagil adalah hasil usahamu. Jangan biarkan mereka menang. Benarkah? Javin, aku beri kamu 3 detik untuk berpikir. Kamu pilih klub bisnis Yagil atau mereka? Klub bisnis Yagil adalah buah dari kerja kerasku. Jadi aku tidak akan menyerahkannya. Tapi, keduanya adalah orang yang paling berharga bagiku. Jadi aku juga tidak akan melepaskannya. Kamu bercanda ya? Kalau begitu, aku juga akan beri kamu pilihan. Pilihan apa? Hidup atau mati? Bertindak. Tangkap dia. Kamu memang benar-benar licik. Apakah kamu lupa apa yang sudah aku katakan? Sepertinya kamu sudah tidak mau dia ya. Ketua Klub Javin, wakil ketua Yadin yang menyuruh kami datang. Anda tidak terluka kan? Alvan, jangan terus-menerus berbuat salah. Singkirkan pisaumu. Kamu tidak dengar. Siden dan juga Wadia. Aku rencananya mau urus klub bisnis Yagil dulu. Baru setelah itu urus kamu. Tak kusangka, hari ini aku yang keliru. Alvan, ini kesempatan terakhirmu. Jangan buat keadaan semakin buruk. Aku tak takut. Aku akan bunuh putrimu agar kamu menyesal seumur hidup. Jamilia, matilah semuanya. Yadin, cepat selamatkan mereka. Sekretaris Wina. Sekretaris Wina. Sekretaris Wina, kami baik saja. Sekretaris Wina. Maaf, kamu selalu baik padaku. Tapi akhirnya aku yang malah menyakitimu. Maaf. Maafkan aku. Kakak. Wina, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sekretaris Wina yang menyelamatkanku. Berikan penghormatan terakhir untuk Sekretaris Wina. Baiklah, Ketua Klub. Baiklah. Semuanya sudah berakhir. Lina, Jamilia, semoga kalian semua bisa kuat menghadapi ini. Kita masih punya banyak jalan yang harus ditempuh. Ayah. Jamilia,